Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat dan yang patut kita sama-sama syukuri, dan jangan sampai kufur dan jangan sampai kita tidak mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan ribuan nikmat yang Allah berikan kepada kita, ada dua nikmat yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah SAW, nikmatani maghbunun fiha katsirum minan nas. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia itu lupa dan lalai terhadap nikmat itu. Kata Rasulullah, as-sihatu wal faragh. Ada nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Kedua kalinya salat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada pria padang pasir yang tak pernah kikir dan selalu berzikir, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang sama-sama kita harapkan syafaatnya di yaumil qiyamah, dan semoga kita termasuk umatnya yang diberikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pasti kita pernah merasakan betapa beratnya kehidupan yang kita jalani sekarang. Sampai di mana ada suatu masa kita terlihat tersenyum padahal hati kita sedang tidak baik-baik saja. Ada hari di mana kita mempunyai beban sampai kita berusaha untuk terlihat kuat, terlihat bahagia. Akan tetapi hidup kita sedang hancur. Saking hancurnya, saking beratnya kehidupan yang kita jalani, seringkali kita berkeluh kesah, seringkali kita mengeluh dalam doa kita. Ya Allah, kenapa ujian, masalah yang ada di kehidupanku ini sangatlah berat? Dan Allah menenangkan kita, dan Allah menjawab keluhan kita di dalam firman-Nya, la tahzan innallaha ma'ana. Wahai hambaku, janganlah bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Bisa juga dibilang Allah selalu bersama kita dalam setiap keadaan. Hadirin jamaah Allah Subhanahu wa taala, ayat ini mungkin terdengar sederhana, akan tetapi jika kita mendalami ayat ini memiliki makna yang sangat dalam. Allah tidak bilang kepada kita, aku jauh, selesaikan dulu masalahmu baru mendekat kepadaku. Enggak. Akan tetapi Allah bilang kepada kita, wahai hambaku, aku selalu bersamamu bahkan saat kamu jatuh. Kadang Allah memberikan kita ujian yang bagi kita sangatlah berat. Bahkan karena ujian yang Allah berikan kepada kita itu sampai kita menangis di tengah doa kita, di tengah malam-malam kita. Dan semua itu Allah berikan kepada kita bukan untuk menyakiti kita, bukan untuk memberatkan kita, bukan untuk menambah hancur kehidupan kita. Akan tetapi Allah hanya ingin kita mengingat dan kembali lagi kepadanya. Menurut Allah mungkin kita sudah terlalu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Allah Subhanahu wa taala, mungkin selama ini kita menyimpan beban-beban yang membuat kehidupan kita sangatlah berat. Entah itu urusan dari keluarga, beban urusan pekerjaan, maupun beban dari batin kita sendiri yang mungkin kita tidak pernah terucap, tidak pernah cerita kepada orang lain. Dan di tengah-tengah itu semua kita berusaha untuk terlihat kuat, berusaha untuk terlihat bahagia. Tapi ketahuilah wahai jamaah sekalian, Allah tidak pernah meminta kepada kita untuk selalu terlihat kuat, untuk selalu terlihat bahagia. Akan tetapi Allah hanya meminta kepada kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sampai kita menjadi orang-orang yang sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di surat Ghafir ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Wa qala rabbukum, dan Tuhanmu telah berfirman, ud'uni, berdoalah kepadaku, astajib lakum, dan niscaya aku akan kabulkan doamu itu. Dan Allah melanjutkan di ayat itu, innallazina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang sombong dalam beribadah kepadaku, dalam berdoa kepadaku, sadakhuluna jahannama dakhirin, maka mereka akan masuk ke dalam neraka dengan keadaan hina dina. Lihatlah betapa Allah sayang kepada hamba-hambanya. Saat orang lain tidak bisa memahami masalah kita, Allah hadir bersama kita,
yang pastinya Allah akan memahami kita, yang bahkan tidak hanya memahami, akan tetapi memberikan solusi kepada kita. Saat orang lain tidak bisa mendengarkan keluhan kita, Allah masih ada Allah yang selalu hadir bersama kita, mendengarkan keluhan kita. Dan oleh karena itu, kita pasti selalu butuh Allah setiap harinya, setiap waktunya. Dan Allah selalu bilang kepada kita, "Wahai hambaku, aku di sini dan aku dekat kepadamu." Bahkan ada suatu riwayat mengatakan bahwasanya Allah itu lebih dekat daripada urat nadi kita. Hadirin jamaah Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan Ramadan ini yang penuh berkah, yang penuh ampunan, yang penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita letakkan semua beban-beban yang membuat berat kehidupan di dunia ini. Oleh karena itu, ketika kita berdoa kepada Allah, tidak perlu menyiapkan kata-kata yang indah, akan tetapi yang perlu kita siapkan ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah hati yang jujur. Dan semoga dengan kita melaksanakan sholat isya, sholat tarawih, dan dilanjutkan sholat witir, Allah memberikan kita ketenangan di dalam hati kita. Kita bisa lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala dan lebih yakin lagi bahwasannya Allah Subhanahu wa taala selalu bersama kita. Dan bahkan satu detik pun Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Dan terakhir, Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi kepada kita ketika kita untuk menghadapi ujian atau masalah di dalam kehidupan kita. Allah berfirman di surat Al-Baqarah, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasta'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as-sabirin." Kata Allah, "Wasta'inu," wahai hambaku, saat engkau menghadapi ujian, masalah, persoalan di dalam kehidupanmu, maka kata Allah, bis-sabri, hadapi dulu dengan sabar, dan was-shalah, dan salatlah. Dan kata salat di ayat ini bisa diartikan dengan berdoalah kepada Allah. Innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Sahabat Ali bin Abi Thalib pernah berpesan, "Unzur ma qala wa la tanzur man qala." Lihat apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.